Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal harus pertahankan performa. Arsenal meraih kemenangan keempat beruntun di Liga Premier Inggris ketika The Gunners menggasak Norwich City 5-0 di Carrow Road. Dengan hasil ini, Arsenal berada di peringkat keempat di klasemen sementara dengan perolehan 35 poin. Unggul 6 angka atas Tottenham yang masih memiliki 2 pertandingan yang belum dimainkan. Mikel Arteta mengaku senang dengan hasil yang mereka raih. Namun, ia juga menegaskan bahwa anak asuhnya harus terus mempertahankan performa baik mereka. Ini adalah hasil yang sangat memuaskan, karena di periode padat ini kami harus mempertahankan performa di level yang tinggi, ujar Arteta usai laga. Kami datang ke setiap lapangan untuk berusaha dan memaksakan pertandingan kami. Hari ini adalah contoh yang sangat bagus. Persatuan yang kami miliki di sekitar klub dan dengan fans kami yang sangat menyenangkan, tambah Arteta. Martin Odegaard pengubah nasib Arsenal. Kebangkitan performa Arsenal di Premier League tak lepas dari penampilan mentereng yang ditunjukkan oleh playmaker mereka, Martin Odegaard. Odegaard menjadi pengatur serangan sekaligus gelandang yang rajin perihal menyumbangkan gol dan assist. Squawka mencatatkan tak ada pemain Arsenal dan Premier League lain yang melebihi torehan kontribusi gol Odegaard di bulan Desember, yakni dengan catatan 3 gol dan 3 assist. 2 assist terakhir sukses Odegaard sumbangkan untuk Arsenal kala The Gunners mengalahkan Norwich City dengan skor 5 gol tanpa balas. Hadirnya Odegaard memang mampu membuat The Gunners banyak menciptakan peluang berbahaya. Lancarnya aliran serangan Arsenal yang dipimpin oleh Odegaard dapat menjadi modal The Gunners untuk meraih hal positif di laga-laga penting. Kemampuan Odegaard tak hanya soal menciptakan peluang ataupun memperlancar serangan Arsenal. Pemain asal Norwegia tersebut juga memiliki akurasi tendangan yang sangat baik. Gol free kick-nya saat The Gunners mengalahkan Burnley adalah bukti nyata. Pertandingan Arsenal versus Wolverhampton resmi ditunda. Pertandingan Arsenal versus Wolverhampton sedianya dimainkan di Emirates Stadium pada Selasa 28 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat. Namun, pertandingan tidak akan digelar sesuai jadwal setelah Premier League menerima permintaan Wolves untuk menunda pertandingan. Ini tak lepas dari badai COVID-19 dan cedera yang tengah menerpa skuad Wolves. Pertandingan Arsenal melawan Wolverhampton Wanderers di Emirates Stadium yang harusnya dimainkan pada 12.30 pada Selasa 28 Desember dengan sangat menyesal telah ditunda. Demikian bunyi pernyataan Premier League. Petinggi Premier League menerima permintaan penundaan karena Wolverhampton Wanderers tidak punya jumlah pemain yang diperlukan untuk pertandingan. 13 pemain outfield dan 1 kiper. Sebagai akibat dari kasus COVID-19 dan cedera di klub. Lanjutnya, ini jadi pertandingan kedua Wolves yang ditunda di periode sibuk. Sebelumnya, laga melawan Watford juga ditunda karena tingginya kasus COVID-19 di skuad Watford. Arsenal tertarik datangkan bek Barcelona. Clement Lenglet saat ini masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2026 mendatang. Namun ada kabar bahwa ia bisa saja hengkang dari Camp Nou lebih cepat. Pasalnya, Lenglet disebut tak betah di Barca karena tak mendapat jatah main secara reguler. Di sisi lain, Blaugrana juga siap melegonya demi memperbaiki keuangan klub. VKS melaporkan jika Arsenal berminat mendatangkan Lenglet dari Barcelona pada bursa transfer Januari nanti. Arsenal ingin mendatangkan Lenglet karena pengalamannya yang bagus di level Eropa. The Gunners berharap jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan, maka bek asal Prancis itu bisa bantu membimbing skuad muda Mikel Arteta.
Arsenal disarankan rekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Banyak klub top Eropa yang kabarnya tertarik untuk memakai jasa Frenkie de Jong, termasuk Manchester United. Kevin Campbell lantas mendorong Arsenal untuk ikut mengejar tanda tangan de Jong. Menurutnya, de Jong pantas bermain di skuad Arsenal. Hal itu lantaran taktik Mikel Arteta sangat cocok dengan gaya bermain gelandang serba bisa tersebut. Saya ingin de Jong jika Anda tidak keberatan. Saya akan senang melihatnya di Arsenal, katanya kepada Football Insider. Saya tidak bisa melihat mereka memindahkannya karena ia fenomenal bagi mereka. Ia benar-benar fenomenal. Ia adalah satu-satunya pemain yang benar-benar cocok dengan skuad Mikel Arteta. Ia akan cocok dengan mudah. Saya pikir ia akan brilian di samping Thomas Partey. Tambahnya, harga Frenkie de Jong jelas akan sangat mahal. Namun, Kevin Campbell mengatakan hal itu bisa diakali dengan melakukan skema tukar tambah pemain. Ia mengatakan ada pemain yang bisa dikorbankan Arsenal, yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Apalagi Barcelona butuh striker baru selepas pensiunnya Sergio Aguero. Emil Smith-Rowe samai rekor Tomáš Rosický. Belakangan ini Emil Smith-Rowe memang kalah bersaing di skuad utama Arsenal. Maka dari itu, ia terlihat sering duduk di bangku cadangan. Meski demikian, ia masih mampu memberikan kontribusi maksimal. Ia selalu sukses mencetak gol dalam 3 laga terakhir dengan status sebagai pemain pengganti di pentas Premier League. Optajo mencatatkan bahwa Smith-Rowe menjadi pemain kedua yang bisa melakukan hal tersebut bersama Arsenal di pentas Premier League. Pemain pertama yang mencatatkan prestasi tersebut adalah legenda The Gunners asal Ceko, Tomáš Rosický. Sebelumnya, Smith-Rowe juga berhasil mencetak gol pertamanya dari bangku cadangan di laga melawan West Ham. Dilanjutkan kemudian di laga melawan Leeds United. Arsenal juga mencatatkan prestasi lain usai menghajar Norwich City. Kemenangan dengan selisih 5 gol itu menjadi kemenangan dengan margin terbesar yang pernah diraih The Gunners di laga tandang di Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!